Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Anak yang Kubuang. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Dok, besok subuh kita pergi. Kamu siapkan semua baju-baju kamu malam ini. Ibu akan mengantarmu pergi. Ucapku pada Faina, putriku yang berusia 8 tahun itu. Nggih bu, tapi kita mau kemana bu? Tanya Faina, anakku satu-satunya. Udah, kamu udah usah banyak omong. Yang terpenting sekarang kemasi bajumu. Besok subuh kita pergi. Ketusku pada Faina, anakku itu. Baik bu, ucapnya kemudian mengemasi bajunya. Oh iya, kenalkan, namaku Nadila. Aku sering dipanggil dengan sebutan Dila. Aku seorang janda yang berusia 28 tahun. Suamiku meninggal 5 tahun yang lalu saat Faina masih umur 3 tahun. Setelah suamiku meninggal karena penyakit yang dideritanya, aku hidup sendiri untuk menyukupi kebutuhanku sehari-hari dan putriku. Namun aku tak mampu mengurus putriku. Aku bingung bagaimana cara mencari nafkah untuknya sedangkan aku hidup sendiri di tanah Jawa. Sementara keluargaku semua berada di Kalimantan. Aku ingin pulang kampung, namun apa hendak dikata. Aku tak punya biaya untuk pulang kampung. Pekerjaanku saja hanya bekerja di ladang dengan upah yang tak seberapa. Aku sudah tak memiliki orang tua lagi. Orang tuaku telah meninggal. Sedangkan di tanah Jawa ini aku hidup sendiri. Semenjak suamiku meninggal, semua keluarga suamiku sangat membenciku dan putriku Faina. Pagi pun tiba. Aku dan Faina pergi dari desa ini. Aku membawa putriku dengan langkah tergesa-gesa. Sesekali putriku tersandung, namun aku memarahinya dan menyeretnya hingga ia terjatuh. Ayo cepat dok, jangan lama-lama. Sebentar lagi akan terang. Jangan sampai ada yang melihat kita. Ucapku terus menyeret putriku. Ibu, Faina capek bu. Faina gak kuat bu. Keluh putriku. Kita ndak bisa istirahat lagi. Harus cepat sampai ke kota. Bentakku melototi Faina. Aku terus memegang tangan Faina sehingga sampai di terminal bus antara kota dan provinsi itu. Pukul 6 pun bus itu telah melaju meninggalkan kecamatan. Aku dan putriku masuk ke bus itu. Bus pun mulai melaju meninggalkan kecamatan itu. Perjalanan dari kecamatan ke kota Bogor tidaklah terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. 2 jam kemudian aku dan putriku sampai di kota Bogor. Pagi itu suasana kota sangatlah ramai dan banyak orang yang berlalu lalang. Ayo cepet dok. Aku terus menarik tangan Faina. Anak itu terlihat bingung. Bu, Faina lapar bu, ucap putriku. Ya udah, kamu tunggu di sini. Ibu beli nasi bungkus dulu ya, Ndok. Ucapku. Faina pun mengangguk. Aku menyuruhnya menunggu di emperan toko itu. Aku pun berjalan menuju ke rumah makan. Aku membeli nasi bungkus 2 bungkus dan juga aku membeli buah jeruk kesukaan Faina. Kemudian aku membayarnya menyerahkan uang merah lusuh selembar. Uang tabunganku yang tidak seberapa itu. Kemudian aku kembali ke emperan toko. Duk, ini ada nasi bungkus sama jeruknya. Kamu makan yo. Ini juga ada air aqua kalau kamu haus. Ucapku pada putriku yang berumur 8 tahun itu. Faina pun mengambil pemberianku dengan mata berbinar-binar bahagia.
Lalu ia mulai melahap nasi itu. Aku pun tersenyum puas aku berhasil membawa Faina ke kota. Aku akan meninggalkannya di sini karena aku akan menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Namun laki-laki itu hanya menerimaku bukan dengan anakku. Maka dari itu aku membawa anakku. Sengaja aku meninggalkannya di jalanan dan meninggalkan rumah gubuk peninggalan suamiku. Aku sudah tidak sanggup hidup miskin dan selalu menderita kelaparan. Selesai makan kamu tidur di sini aja ya, Nduk. Di sini aman, gak apa-apa. Ibu akan kembali saat malam nanti untuk melihatmu, ucapku pada Faina. Tapi Bu, Faina takut Bu. Nanti Faina kedinginan Bu, ucap Faina sambil menatapku dengan tatapan sendu. Udah, gak apa-apa. Di sini gak apa-apa. Itu di tas kamu udah ada sarung. Nanti kamu tidur di lantai ini pakai alas sarung itu. Nanti malam ibu kesini lagi, ucapku pada Faina. Anak itu pun mengangguk pasrah. Kemudian aku pun pergi meninggalkan Faina sendiri pagi itu. Di emperan toko aku pergi bersama seorang lelaki yang bernama Ahmad. Aku memanggilnya dengan sebutan Mas Ahmad. Pagi itu aku menemui Mas Ahmad. Dia mengajakku jalan-jalan. Pagi itu setelah aku meninggalkan Faina di emperan toko, Mas Ahmad mengajakku jalan-jalan ke sebuah mall untuk belanja kebutuhanku dan juga membeli cincin pernikahan kami. Sayang, kamu udah bulatkan keputusanmu menikah denganku tanpa membawa anakmu tinggal serumah denganku? Tanya Mas Ahmad. Yo pasti udah bulat lah Mas. Gak mungkin aku bawa Faina tinggal serumah denganmu. Aku juga udah gak mau lagi ngurus anak itu. Dekil, capek aku Mas, ucapku pada Mas Ahmad. Ya sudah, kalau gitu ayo kita pergi beli cincin pernikahan kita sayang. Pernikahan kita tinggal beberapa jam lagi, ucap Mas Ahmad membelai rambutku. Kemudian aku dan Mas Ahmad pun belanja membeli gaun pernikahanku dan cincin pernikahan. Pukul 11 kami pun selesai berbelanja. Kami pun pergi karena siang ini pernikahan kami akan diadakan di sebuah restoran mewah. Siang itu kami pun selesai ijab kabul. Kemudian Mas Ahmad langsung membawaku ke rumah mewahnya. Aku pun telah sah menjadi istrinya. Walaupun Mas Ahmad sudah berusia 35 tahun, namun dia makin terlihat tampan dan tubuhnya yang kekar. Sayang, sekarang ini menjadi rumah kamu ya, sebagai hadiah pernikahan kita. Semua ini untuk kamu, ucap Mas Ahmad membelai rambutku yang tergerai. Benerankah itu Mas? Ucapku cepat dengan mata yang berbinar. Aku sangat bahagia menikah dengan Mas Ahmad. Iya Nadila, benar. Asalkan kamu ndak bawa anakmu ke sini, ucap Mas Ahmad. Mas tenang aja, aku nggak bawa Faina ke sini kok. Kan aku udah bilang aku nggak mau lagi ngurusin anak dekil itu, ucapku pada Mas Ahmad. Mas Ahmad pun tersenyum manis menggenggam tanganku. Kemudian siang itu kami makan dilayani oleh pembantunya. Aku melihat ada banyak makanan tertata di meja. Ala-ala restoran aku bisa makan sepuasnya dan tidur sepuasnya. Sungguh enak menjadi orang kaya seperti ini. Malam pun tiba. Aku berniat ingin ke emperan toko tempatku membawa Faina pagi tadi untuk menengoknya. Mas, aku ke Jalan Mawar dulu ya, buat nengok Faina ini udah malam. Aku bawain dia nasi ya Mas, agar dia gak nyari aku lagi, ucapku pada Mas Ahmad yang baru menikahiku siang tadi. Ya udah sana, jangan lupa bawain dia uang ini ya. Mas Ahmad mengeluarkan uang merah 5 lembar. Baik Mas, sautku kemudian aku pergi. Sebelum pergi tak lupa aku membawa nasi dan lauk pauk yang banyak. Aku membungkus nasi dan lauk pauk itu kemudian membawanya ke emperan toko, tempat Faina ku tinggalkan siang tadi. Aku pun tiba di emperan toko malam itu. Tampak langit cerah dan banyak bintang-bintang di langit malam. Aku celingukan mencari keberadaan Faina. Lalu aku melihat ke seberang jalan, tampak di sana Faina sedang duduk di depan toko sambil memegang botol aqua yang kuberikan pagi tadi. Duk, panggilku. Ibu, sahut Faina, kemudian ia berlari dan memelukku dengan erat. Aku mendorong tubuhnya pelan, sungguh aku tak nyaman dipeluknya. Ibu kenapa lama?
Faina takut Bu sendiri di sini. Faina nggak terbiasa di keramaian Bu. Ucap putriku berusia 8 tahun itu menatapku. Ibu kan udah bilang kamu nggak apa-apa di sini. Ini ada nasi, kamu makan ya. Ucapku. Faina pun memandang bungkusan kresek di tanganku dengan mata berbinar bahagia. Tunggu Nduk, sebelum makan kamu mandi dulu sana. Mandi di air keran di belakang masjid sana. Kamu numpang mandi sana aja ya. Ucapku, kemudian anak itu pergi mandi. Setelah Faina selesai mandi, aku memberikannya makan. Setelah dia selesai makan, aku melirik jam menunjukkan pukul 8.35. Aku pun segera pergi karena suamiku telah menungguku di rumah. Aku takut suamiku marah dan menceraikan aku. Aku tidak ingin hidup miskin lagi. Dok, makan yo yang banyak. Ibu pergi dulu. Ini ada uang buat kamu jajan. Yang hemat yo, Dok. Jangan boros-boros. Ini di kota. Tidak sama seperti di desa. Ucapku sambil memberikannya uang merah 5 lembar. Kemudian dia mengambilnya dengan penuh kebahagiaan. Tapi ibu mau kemana? Tanyanya saat melihatku melangkah pergi. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Cepat kamu tidur aja di sini. Ibu pergi dulu, nanti ibu balik lagi pagi nanti. Ucapku ketus. Faina pun hanya mengangguk pelan, kemudian dia membentangkan sarung itu di emperan toko. Dia pun tertidur, kemudian aku pergi meninggalkannya sendirian di emperan toko itu. POV Faina. Malam ini ibuku datang ke emperan toko. Tempatku ditinggalkan ibu pagi tadi. Aku melihat ibu dari seberang jalan menghampiriku sambil membawa kresek hitam. Dok, panggil ibuku. Ibu, jawabku berlari dan memeluk tubuh ibuku yang harum parfum itu. Namun saat aku memeluknya, ia malah mendorongku pelan seperti tak ingin aku peluk. Ini ada makan Dok, kamu makan ya, ucap ibuku. Tapi ibu dari mana aja? Kenapa ibu lama sekali? Aku takut di sini Bu sendirian. Faina nggak terbiasa di kota Bu, ucapku. Ibu kan udah bilang kamu nggak apa-apa di sini. Kamu mandi dulu di air keran belakang masjid sana ya. Baru makan yo. Kamu numpang mandi di belakang masjid sana aja, ucap ibuku. Aku pun mengangguk dan pergi ke belakang masjid untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku kembali ke depan sana di emperan toko untuk makan. Oh iya Ndok, ini ada uang buat kamu jajan. Jangan boros-boros ya. Ini di kota, tidak sama seperti di desa, ucap ibuku lagi sambil memberi uang merah 5 lembar. Tentu saja hal itu membuatku sangat senang. Apalagi selama ini aku jarang memegang uang dan jajan seperti teman-temanku yang ada di desa. Iya Bu, jawabku mengambil uang itu dengan penuh kebahagiaan. Ya udah, ibu pergi dulu ya. Nanti pagi ibu kesini lagi, ucap ibuku. Kemudian ia melangkah pergi setelah aku selesai makan. Tapi Bu, ibu mau kemana? Faina takut Bu tidur sendiri di sini. Nanti Faina kedinginan, teriakku pada ibu. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Sekarang kamu tidur aja di sini. Itu ada sarung di dalam tas kamu. Kamu buat alas untuk tidur biar tidak kedinginan, ucap ibu melototiku membuat aku takut. Aku pun mengangguk pasrah saja, lalu membentangkan sarung batik itu ke lantai toko yang tutup itu. Setelah itu aku pun mengambil tas sebagai bantalnya. Kemudian setelah aku tertidur, aku melihat ibu pergi meninggalkanku sendirian di emperan toko itu. Sungguh aku ketakutan sendirian di sini, walaupun banyak orang yang berlalu lalang. Pagi pun tiba, namun aku tak melihat ibu datang lagi. Aku lama menunggu ibuku. Aku melihat ke sekeliling, tak ada tanda-tanda ibuku akan datang lagi. Yang ada hanyalah kendaraan berlalu lalang dan banyak anak-anak seumuranku yang mencari botol bekas dan memakan makanan sisa yang dibuang di tong sampah itu. Ibu kemana ya? Kok ndak datang sih? Gumamku. Saat aku hendak melipat sarung batik yang kupakai untuk alas tidur semalam, mataku tertuju kepada perempuan yang berambut panjang. Dia sangat mirip dengan ibuku dan bergandengan tangan dengan seorang pria. Aku membuntutinya.
Kok mirip ibuku? Apa itu beneran ibu ya? Gumamku. Aku terus mengikuti ibuku. Aku berjalan tanpa alas kaki dengan baju yang lusuh. Bahkan bajuku sudah bolong-bolong. Penampilanku sangatlah kumuh sehingga membuat semua orang menatapku dengan tatapan jijik. Semua orang menjauhiku saat aku melewati keramaian itu. Bahkan ada yang meludah ke tanah saat melihat aku. Aku terus mengikuti orang yang mirip ibuku. Ternyata orang itu masuk ke rumah makan. Aku masih berdiri mematung di seberang jalan. Kemudian aku perlahan mendekat di rumah makan itu. Nadila, makan yang kenyang ya sayang. Apapun makanan kesukaan kamu akan aku belikan. Ucap lelaki itu terdengar di telingaku. Saat aku melihat ke arah mereka, ternyata benar saja orang itu adalah ibuku. Aku berlari masuk ke rumah makan itu dan berteriak memanggil ibu. Ibu! Teriakku berlari ke rumah makan. Dek, mau kemana? Kamu ngapain di sini? Tanya pelayan rumah makan itu. Mau panggil ibu, Mbak. Jawabku. Ibu kamu yang mana? Tanya pelayan itu. Di sana, Mbak. Ucapku sambil menunjuk ke arah ibu. Oh, ya sudah, sana pergi. Pelayan itu pun memberiku jalan. Ibu, pekiku memeluk ibu. Namun dengan sigap, ibu mendorongku ke belakang. Hampir saja aku jatuh jika tak memegang kursi yang ada di belakangku. Seketika mata ibu langsung melotot ke arahku. Sayang, itu anak kamu? Tanya pria itu pada ibu. Iya mas, anak aku, itu Faina. Jawab ibuku. Oh, ya udah bungkusin dia makanan ini. Terus kamu suruh dia pergi ya. Jangan ikut kita kalau kamu gak mau terlantar juga. Ucap pria itu pada ibu. Kemudian ibu pun membungkus makanan itu dan memberikannya kepadaku. Setelah ibuku membungkus makanan itu, dia memberikanku makanan itu. Kemudian dia menyuruhku pergi. Kamu suruh anak itu pergi, Nadila? Ucap pria itu pada ibu. Iya Mas Ahmad, tenang aja. Aku nyuruh dia pergi kok. Aku juga udah gak mau ngurusin dia lagi. Ucap ibu pada lelaki itu yang ternyata namanya Ahmad. Dok, ini ambil. Kamu pergi dari sini yo. Ibu gak mau ngurus kamu lagi. Jangan cari ibu lagi. Jangan ikut ibu lagi. Kamu kembalilah ke emperan toko sana. Ucap ibu sambil memberiku makanan. Ibu, Faina gak mau bu. Aku merengek dan menarik lengan ibu yang hendak pergi bersama pria itu. Namun ibu menepis tanganku, kemudian kembali menggandeng tangan pria itu. Mereka keluar dari rumah makan dan masuk ke dalam mobil sedan yang berwarna merah. Dan lalu mobil itu pun melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan keramaian. Ibu! Teriakku keluar dari rumah makan. Banyak pasang mata yang melihat ke arahku, namun mereka tak peduli denganku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, ditinggalkan oleh ibuku. Lalu aku berjalan kembali ke emperan toko tempatku semalam tidur. Malam pun tiba. Aku masih saja tidak bisa tidur. Aku masih terus mengingat ibuku yang pergi meninggalkanku siang tadi. Aku terus memandang ke seberang jalan. Aku berharap ibuku akan datang lagi. Namun malam semakin larut, ibuku tak kunjung kembali. Bahkan langit malam pun sudah mendung dan suara petir menggelegar di langit malam membuatku ketakutan. Tiba-tiba suara petir yang sangat kuat membuatku kaget. Kemudian hujan pun turun. Emperan toko tempatku tidur itu penuh dengan air semuanya. Basah, bahkan bajuku pun basah terkena air hujan. Aku menepi di sudut tembok itu. Namun tetap saja aku basah karena hujan yang sangat deras. Ibu di mana? Aku kedinginan, Bu. Sendiri di sini. Faina takut, Bu. Lirihku dengan air mata yang terus mengalir. Aku takut sendirian di sini, apalagi hujan seperti ini. Aku basah semua. Aku membenamkan wajahku di lutut. Di saat seperti ini aku hanya berharap ibuku datang dan membawaku pergi dari sini. Aku ketakutan dan kedinginan. Aku terus saja menangis. Tak kupedulikan lagi aku basah kuyup terguyur hujan. Entah sudah berapa lama aku tertidur hingga akhirnya hujan berhenti juga. Dan bajuku yang basah oleh genangan air juga perlahan menjadi kering. Aku masih saja memandang ke seberang jalan dengan tatapan penuh harap.
Aku sangat berharap ibuku akan datang menemui dan membawaku pergi dari sini. Namun ibuku tak kunjung datang juga. Bangun kamu, jangan tiduran di sini. Ayo bangun, sana kamu pergi. Di sini bukan tempat tidur. Ucap bapak-bapak bertubuh kekar sambil membuang tasku ke jalan depan toko itu. Aku pun terbangun dan kaget melihatnya. Aku takut kepada bapak-bapak itu, yang ternyata penjaga toko itu. Kemudian aku memunguti tasku dan sarungku yang dibuang di jalan itu. Sana pergi, ngapain masih berdiri di situ? Mau aku siram, ah? Bentak bapak itu melototiku, membuat aku menggelengkan kepala. Lalu aku pergi dari toko itu setelah 2 malam menginap di situ, walaupun kedinginan. Aku terus saja berjalan, rambutku tak terurus lagi, matahari semakin meninggi. Aku pun haus, lalu aku merogoh uang pemberian ibu yang ada di dalam tasku itu. Ya, basah duitnya, ucapku. Kemudian aku menjemur uang itu hingga kering. Lalu aku pergi membeli air di seberang jalan sana. Mau beli apa, Dek? Tanya penjaga warung itu dengan tatapan jijik menatap ke arahku. Aku mau beli aqua 1 ya, Bu, ucapku. Setelah itu aku membayarnya dengan uang merah selembar dan menerima kembaliannya, lalu aku pun pergi dari situ. Tapi aku bingung harus kemana. Aku tidak tahu jalan mana yang harus kuikuti. Terpaksa aku memilih duduk di bawah pohon lontar yang ada di samping warung itu. Saat aku tengah meminum air, aku melihat di seberang jalan ada ibuku. Sekali ini ibuku sendiri, tak ada lagi pria yang bernama Ahmad itu bersamanya. Seketika aku pun senang. Dengan girang, aku berlari menghampiri ibuku. Ibu, teriakku lalu memeluk ibu. Lepasin, jangan peluk ibu, bentak ibu mendorong tubuhku sehingga aku terjatuh ke tanah. Ibu kemana? Aku ikut ya, Bu, pintaku pada ibu dengan tatapan penuh harap. Aku tidak mau ditinggal lagi oleh ibu. Sana kamu pergi, jangan ikuti ibu, nanti suami ibu marah, bendaknya melototiku. Tapi aku mau kemana, Bu? Aku udah diusir dari emperan toko itu. Aku mau ikut ibu, rengekku pada ibu sambil menangis. Namun ibu tak memperdulikan aku. Dia malah meninggalkanku. Dia berlari menuju taksi, kemudian masuk ke dalam taksi itu. Aku hanya bisa menangis memandang taksi yang membawa ibuku. Perlahan taksi itu meninggalkanku dan menghilang di perbelokan jalan. Setelah ibu pergi meninggalkanku, aku pun menangis sejadi-jadinya di depan masjid itu. Tak pedulikan lagi banyak pasang mata yang melihatku. Setelah lama menangis, aku merasakan ada seseorang yang memegang pundakku. Kemudian aku pun mendongak menatapnya. Ternyata itu seorang pria tua yang mungkin sekitar umur 60 tahunan. Kenapa menangis, Dok? Cah Ayu, ada apa? Ucap kakek itu dengan suara bergetar. Mungkin karena usianya sudah berlanjut. Ibu pergi, Kek, meninggalkan aku, jawabku dengan suara serak karena menangis. Loh, ibumu pergi kemana? Siapa tahu kakek bisa antar kamu ke rumahmu, tanya kakek itu. Aku gak tahu, Kek, ibu gak mau lagi mengurusku, Kek, ucapku menangis. Oh alah, kasihan kamu, Dok. Bocah sekecil ini ditinggal sendirian di tengah kota begini. Ya udah, kamu mau nggak tinggal sama kakek di masjid itu, membantu kakek menyapu masjid? Tanya kakek itu. Aku pun mengangguk. Pikirku untuk sementara aku di sini dulu. Siapa tahu ibu kembali mencariku, jadi dia tak susah payah menemukanku. Oh iya, nama kamu siapa, Dok? Tanya kakek itu. Namaku Faina, Kek, ucapku. Nama yang bagus, cantik seperti orangnya, balas kakek itu sambil mengusap kepalaku. Kemudian aku mengikuti kakek itu ke masjid. Setelah sampai di masjid, aku membentangkan sarung kain jarik yang ibuku bawa dari desa, dan hari pun telah berganti malam. Aku tidur di masjid itu sementara kakek tadi tidur di masjid itu juga.
Pukul 4 lewat, azan subuh dari masjid ini pun sudah terdengar. Kemudian aku terbangun, aku hendak mengambil wudhu untuk sholat. Beruntung ibu membawa mukena lusuhku yang bermotif bunga-bunga, jadi aku bisa sholat. Setelah selesai sholat, aku pun pergi ke warung seberang jalan untuk membeli makanan dengan uang pemberian ibuku kemarin. Selesai membeli makanan, aku kembali ke masjid untuk makan. Namun nasi terasa hambar. Aku terus saja memikirkan ibuku yang pergi entah kemana. Hari pun terus berlalu, tahun pun terus berganti. Tak terasa udah 3 tahun lamanya aku tinggal di masjid ini bersama kakek yang mengajakku. Usiaku pun sekarang sudah 11 tahun. Aku didewasakan oleh keadaan yang begitu pahit. Setelah 3 tahun aku tinggal bersama kakek di masjid ini, kakek itu pun telah meninggal karena usianya yang sudah rentah dan sakit-sakitan. Penjaga masjid itu pun telah diganti dengan seorang bapak-bapak yang berwajah sangar, dan aku diusir dari situ sehingga membuatku kembali bingung kemana aku harus pergi. Aku pun terus berjalan menyusuri jalan yang dilewati banyak kendaraan umum pagi itu. Namun 3 tahun juga lamanya aku tidak melihat ibuku lagi. Entah di mana keberadaan ibuku sekarang. Tapi aku masih tetap ingin menunggu ibuku. Feelingku mengatakan kalau ibuku masih ada di sekitaran sini. Walaupun aku 3 tahun tidak bertemu ibuku lagi. Hujan pun turun pagi ini. Membuatku kebasahan, aku terus berlari. Saat aku berlari, aku melihat ada sebuah jembatan dan aliran sungai yang tidak terlalu besar. Aku berlari menuju ke jembatan itu. Ternyata di sana banyak anak-anak seumuranku yang berteduh. Pakaian mereka compang-camping. Bahkan ada yang memakai celana lusuh yang penuh lumpur dan kotor. "Permisi kak, aku numpang berteduh juga ya," ucapku pada salah satu gadis yang perkiraan umur 15 tahun itu. Gadis itu mengangguk dan tersenyum manis. Aku melihat gadis itu memakai celana lusuh, bahkan sudah sobek di bagian pahanya. Aku pun memberikannya celana yang diberikan orang-orang kepadaku saat aku masih tinggal di masjid bersama kakek. "Ini untuk aku?" tanyanya dengan raut wajah berbinar. Kemudian aku mengangguk. "Iya kak, itu buat kakak aja. Kakak ganti celana kakak ya," ucapku. Kemudian dia pun mengangguk dan pergi ke belakang jembatan untuk mengganti celananya yang tak layak pakai itu lagi. "Makasih ya. Nama kamu siapa?" tanya gadis remaja itu. "Namaku Faina kak, kalau kakak," balasku. "Oh iya, nama aku Clara," ucapnya tersenyum ke arahku. Hujan pun semakin lebat. Malam itu aku berniat menginap di bawah jembatan itu dan berniat akan pergi besok pagi. Aku masih belum bisa melupakan ibuku. Aku ingin mencari ibuku esok pagi. Hujan pun dari pagi ini hingga malam ini tak kunjung reda, sehingga membuatku berniat tidur di bawah jembatan itu dan akan pergi pagi nanti. Hari pun sudah malam, namun hujan tak kunjung berhenti. Aku masih berada di bawah jembatan. Aku benar-benar kedinginan. Anak-anak yang tadinya di bawah jembatan ini telah pergi mencari botol bekas. Mereka mengajakku mencari botol bekas, namun aku menolak. Sebab aku ingin mencari ibuku, karena sudah 3 tahun ibu pergi meninggalkanku sendiri. "Ibu di mana? Apakah ibu benar-benar membuangku? Apakah ibu benar-benar gak membutuhkan aku lagi?" Gumamku lirih. Aku terus saja mengingat wajah ibuku, bahkan tanpa terasa bulir bening pun telah keluar dari kedua pelupuk mataku. Hujan pun semakin deras malam ini. Aku kembali membentangkan kain jarik yang diberikan ibuku 3 tahun lalu semenjak ia pergi bersama lelaki yang ia bilang suaminya itu. Kain jarik itu sudah lusuh, warnanya pun telah pudar. Pagi pun telah tiba. Aku memunguti sarungku dan aku cuci muka di air sungai kecil di bawah jembatan itu. Setelah itu aku pergi terus menyusuri jalan. Aku bingung harus kemana. Bayang-bayang wajah ibuku selalu saja terlintas di dalam pikiranku. Aku benar-benar berharap ingin bertemu ibuku. Aku pun telah lapar. Aku bingung mau makan apa, sementara uangku benar-benar telah habis. Uang pemberian kakek penjaga masjid itu tinggal 1.000 rupiah. Uang logam itu aku belikan air yang harga 1.000-an, karena tinggal itu uang yang kupunya.
Bu, beli air yang harganya ribuan ya, ucapku. Oh iya, ini, ucap ibu itu menyerahkan gelas aqua harga seribuan. Kemudian aku memberikan uang receh itu kepada ibu penjaga warung. Aku pun kembali berjalan hingga sampai ke pasar kota itu. Kemudian aku duduk dan meminum aqua itu karena aku sudah sangat lapar, bahkan aku sudah sangat lemas. Aku lapar banget, aduh. Rintihku sambil memegangi perut yang sudah terasa perih karena tak terisi dari semalam sejak aku tidur di bawah jembatan. Aku kembali berjalan, mencari apa saja yang bisa aku makan. Saat aku berjalan ke tong sampah, aku mendapati makanan sisa yang masih layak dimakan. Aku pun bahagia karena melihat makanan itu belum basi. Kemudian aku mengambil makanan itu dan membawanya ke pasar. Aku memakan makanan sisaan itu dengan lahap, walaupun hanya sedikit, setidaknya aku bisa makan. Selesai memakan makanan sisaan yang kudapat dari tong sampah, aku mencuci tanganku, kemudian aku pun kembali berjalan. Aku senang karena perutku sudah terisi, walaupun hanya sedikit nasi. Hari pun semakin berganti, tahun pun kembali berganti. 12 tahun lamanya aku hidup menyusuri jalan. Setelah ibu membuangku di emperan toko itu, kini usiaku sekarang sudah 20 tahun. Aku telah tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Namun aku hidup di jalanan, bahkan menginap di pasar. Kerjaanku sehari-hari mencari botol bekas demi bisa makan. 12 tahun yang lalu ibu membuangku di emperan toko. Namun sampai saat ini aku tidak pernah melihat ibuku lagi selama 12 tahun. Entah di mana ibuku. Faina, teriak Bude Aminah yang punya warung makanan di dekat pasar ini. Beliau sangatlah baik, sering memberiku makanan. Namun aku belum lama mengenalnya, baru 3 hari yang lalu. Kamu beneran gak punya keluarga? Tanya Bude Aminah. Benar Bude, seperti yang aku ceritakan itu, ibu membuangku selama 12 tahun di sini. Jadi ya beginilah keadaanku Bude, ucapku pada Bude Aminah. Walah, kasihan nasibmu Nduk. Gimana kalau kamu tinggal sama Bude saja? Kamu sekalian kerja di warung Bude buat ngantar-ngantar makanan pesanan orang. Gimana? Mau nggak? Ucap Bude Aminah. Hatiku langsung bahagia tak terkira. Aku sangat girang karena mendapatkan orang baik setelah 12 tahun. Aku tinggal di jalanan yang kadang makan, kadang tidak. Benar Bude? Tanya aku dengan air mata mengalir. Aku terharu bahagia. Benar Nduk, Bude kan gak punya anak. Lagian Bude juga udah tua. Kamu mau ya? Ucap Bude Aminah. Iya Bude, aku mau Bude, sahutku cepat. Kemudian aku pun pergi mengikuti Bude Aminah ke warungnya. Ini Dok Faina, kamu bawa nasi kotak ini ke gang nomor 13 ya, yang masuk ke lorong kecil sana. Yo, kamu pakai sepeda itu aja, ucap Bude Aminah. Baik Bude, aku akan mengantarkannya. Dengan raut wajah bahagia dan penuh semangat, aku mengantarkan pesanan orang itu. Oh iya Bude, nama orang yang pesan ini siapa? Supaya nanti kalau Faina kesana, Faina akan tanya ke orang-orang karena Faina belum tahu daerah sini Bude, ucapku pada Bude. Nama orang yang pesan nasi kotak itu Nadila Nduk, dia tinggal di gang nomor 13. Kamu cepat kesana antar ya, ucap Bude membuat hatiku terasa nyeri. Dek. Seketika jantungku hampir berhenti berdetak saat mendengar Bude Aminah bahwa orang yang memesan ini adalah Nadila. Apakah itu ibuku? Mengapa hatiku terasa sakit mendengar nama itu? Jika benar ibuku, aku harus siap bertemu dengannya. Namun aku berpikir mungkin saja itu Nadila lainnya, bukan ibuku. Nama Nadila kan banyak, bukan hanya satu. Dok, kok diam aja? Cepat antar, ntar ditunggu sama ibu Nadila, ucap Bude membuyarkan lamunanku. Baik Bude. Aku segera pergi mengantar pesanan itu ke alamat yang diberitahu Bude Aminah. Aku mengayuh sepeda sampai ke gang nomor 13. Permisi Bu,
ucapku pada ibu-ibu yang duduk di teras rumahnya. Iya, Nduk, ada apa? Tanyanya. Maaf, Bu, rumah Ibu Nadila di mana ya? Ini ada pesanannya, aku mau ngantar, ucapku. Oh, Ibu Nadila, istrinya Pak Ahmad itu, ucap ibu-ibu itu. Dek, lagi-lagi jantungku hampir berhenti berdetak. Apakah ini hanya secara kebetulan, atau itu memang ibuku? Jika benar nanti dia ibuku, apakah dia masih merindukan aku? Akankah dia masih mengingatku atau telah melupakanku jika itu benar ibuku? Aliran darahku bersesir hebat. Jantungku bergedup kencang, entah kenapa perasaanku jadi gugup. Hei, Ibu Nadila istrinya Pak Ahmad ya? Kok diam saja, Nduk? Tanya ibu itu membuatku kaget. Aku kurang tahu, Bu. Mungkin itu. Soalnya dia pesan ini, jadi aku anterin, ucapku gelagapan. Entah mengapa jantungku berdetak kencang. Kalau itu di sana rumahnya, yang rumah dicat biru itu, ucap ibu itu sambil menunjuk rumah bercat biru tak jauh dari tempatku berdiri. Baik, Bu, terima kasih. Aku kesana dulu, ucapku, kemudian aku pergi. Setelah sampai di depan rumah bercat biru itu, jantungku semakin berdebar. Entah kenapa langkah kakiku seakan berat melangkah, bahkan hatiku teriris-iris. Aku kembali melangkahkan kaki, masuk ke perkarangan rumah bercat biru itu. Jantungku semakin berdetak kencang, dan hatiku semakin terasa perih, entah apa yang aku rasakan saat ini. Tepat di hadapan pintu rumah bercat biru itu, sambil menenteng nasi kotak di kresek hitam besar, aku mengetuk pintu dengan badan bergetar hebat. Tiba-tiba suara detak jantungku sendiri terdengar jelas di telingaku. Kemudian aku mengetuk pintu itu dengan tangan bergetar. Dok, dok, dok. Pintu ku ketuk namun hening, tak ada jawaban. Aku menunggu 10 menit dengan detak jantung yang semakin kencang. Dok, dok, dok. Aku kembali mengetuk pintu, kali ini dengan sedikit keras. Iya, tunggu sebentar, sahut orang dari dalam rumah. Dek. Jantungku semakin serasa berhenti. Aku menetralkan degupan jantungku. Suara sahutan dari dalam rumah membuat perasaanku sakit, sedih, rindu, bahkan bercampur aduk. Suara itu sangat mirip dengan suara ibuku yang membuangku di jalanan 12 tahun silam. Aku semakin penasaran dengan siapa yang memesan nasi kotak ini dan siapa pemilik rumah ini. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Kenapa suaranya sangat mirip dengan suara ibu? Gumamku lirih, mataku mulai memanas ketika tiba-tiba bayangan wajah ibu melintas di pikiranku. Aku teringat saat 12 tahun silam, ibu membuangku di emperan toko dan pergi bersama seseorang pria bernama Ahmad. Suara derap langkah kaki dari dalam rumah memboyarkan lamunanku. Jantungku semakin berdetak saat suara langkah kaki itu tepat di pintu kemudian. Kriak. Pintu pun terbuka lebar. Aku masih menunduk belum melihat wajah orang yang membukakan pintu. Mbak, udah lama ya menunggu. Maaf ya Mbak, aku ketiduran. Ini pesanan aku ya, ucapnya. Nafasku mulai memburu. Suara itu sama persis seperti suara ibuku. Saat aku mendongak dan menatap wajahnya, manik mata kami pun langsung beradu. Dek. Seketika hatiku terasa memanas. Mataku juga terasa memanas. Ingin rasanya aku menangis saat melihat orang yang membukakan pintu. Ternyata benar, itu adalah ibuku yang meninggalkanku di jalanan 12 tahun silam. Aku terdiam, mematung, memandangnya. Bahkan dia tak mengenalku lagi. Tungkaiku lemas menatap wajah ibu. Ibu yang selama 12 tahun aku rindukan ini sekarang berada tepat di hadapanku. Aku ingin memeluk ibuku, namun kuurungkan niatku saat mengingat 12 tahun silam. Saat ia membuangku di jalanan, ia menyuruhku untuk tidak mencarinya lagi. Namun aku berusaha kuat agar bulir bening tak mengalir di mataku. Mbak, halo? Kok bengong aja, ini pesanan aku ya? Ucap ibu menepuk pundakku. Benar saja, ibu sudah tidak mengenalku lagi. Hal itu membuat hatiku semakin tercabik-cabik.
I, i, iya, bu. Ucapku terbata-bata, suaraku tercekat di tenggorokan. Rasanya aku tak mampu lagi menahan tangis ini. Aku ingin memeluknya dan menangis di pelukannya. Namun aku urungkan niatku. Takut ibu mengusir dan menjauhiku lagi. Untuk saat ini, aku berusaha pura-pura tidak tahu. Makasih ya mbak, tunggu sebentar ya, ucap ibuku lalu ia pergi masuk ke dalam kamarnya. Kupandangi wajah ibuku sekarang, ibuku semakin cantik, kulitnya putih bersih. Sesaat kemudian ibu kembali bersama suaminya. Seketika hatiku seperti membeku saat melihat wajah pria itu. Ia adalah Pak Ahmad, pria yang melarang ibuku untuk tidak membawaku tinggal serumah dengannya. Hatiku semakin terasa sakit. Rasanya tangisku ingin pecah. Aku berusaha menahan tangis dengan meremas tanganku sendiri sambil menunduk. Mbak, ini ongkosnya. Karena mbak udah nganterin ke sini, jadi aku kasih ongkos ya. Kalau nasi kotak ini udah aku bayar pagi tadi di warung Bude Aminah, ucap ibu menyerahkan uang merah selembar. Hatiku semakin sedih dan sakit saat melihat ibu menyerahkan uang itu. Aku kembali teringat 12 tahun silam, di mana terakhir ibu memberiku uang merah 5 lembar sebelum dia pergi bersama Pak Ahmad suaminya itu. Gak usah bu, ucapku kemudian berbalik badan dan berlari menuju sepedaku. Lalu air mataku berhasil mengalir deras dari kedua pelupuk mataku. Aku menangis sambil mengayuh sepedaku mulai menjauh dari depan rumah ibu. Loh mbak, ini upahnya toh, kok malah lari sih mbak? Teriak ibu. Aku tak memperdulikan teriakannya. Dengan perasaan sedih, sakit, dan kecewa, aku mengayuh sepedaku dengan air mata semakin deras. Dengan perasaan hancur, sedih, sakit, kecewa, aku pergi mengayuh sepedaku dan mulai meninggalkan rumah bercat biru itu. Saat berbelok ke pertigaan jalanan, aku masih sempat menoleh ke belakang, melihat ibu dan suaminya berpelukan. Hal itu membuatku semakin terisak. Setelah sampai di pohon rindang pinggir jalanan, aku menghentikan sepedaku di situ. Kemudian aku duduk di bawah pohon itu. Ibu, bakiku menjambak rambutku sendiri. Aku benar-benar sedih. Aku ingin mendapatkan kasih sayang dari ibuku. Kenapa ibu gak ingat Faina lagi bu? Aku Faina bu. Aku rindu bu. Ternyata ibu gak pernah mencariku lagi. Bagiku berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Tak kuperdulikan lagi banyak pasang mata yang melihatku. Mbak, kok teriak-teriak? Kalau mau gila jangan di sini, jalanan umum. Gak malu apa? Ucap salah satu perempuan yang perkiraan seumuran denganku. Aku pun menatapnya sinis. Lalu aku kembali melanjutkan perjalanan mengayuh sepedaku hingga sampai ke rumah Bude Aminah. Bude Aminah pun kaget menghampiriku. Loh, Ndok Faina, kenapa toh? Kok matamu sembab kayak orang habis nangis gitu? Ada apa? Tanya Bude Aminah memegang wajahku dengan kedua tangannya. Namun, aku tak sanggup menjawab pertanyaannya. Hatiku benar-benar kacau. Aku tergugu dan menangis di dalam pelukan Bude Aminah. Wes Ndok, aja nangis. Kamu istirahat aja di dalam ya. Biar Bude aja yang kerja hari ini, ucap Bude Aminah. Kemudian aku pun mengangguk pasrah. Aku pun istirahat di dalam kamar. Aku kembali menangis sejadi-jadinya. Namun di dalam hatiku ada perasaan senang, karena setelah 12 tahun aku bertemu ibuku, walaupun dia tak mengenalku. Setidaknya aku sedikit senang melihat ibu bahagia sekarang bersama suaminya itu. Ibuku benar-benar mencintai pria itu, sehingga dia tega meninggalkan aku demi Pak Ahmad tanpa memperdulikan keadaanku. Ibu, andai ibu tahu aku ini Faina bu, apakah ibu tidak merindukanku? Ucapku diiringi isak tangis. POV Nadila, ibunya Faina. Tidak terasa 12 tahun sudah lamanya aku membuang Faina di jalanan. Entah bagaimana kabar dan nasib anakku itu. Aku tak pernah tahu lagi kabarnya. Entah masih hidup atau bagaimana. Jika dia masih hidup, berarti sekarang dia sudah berusia 20 tahun.
Terakhir aku meninggalkannya di jalanan saat berusia 8 tahun. Tila, Tila, teriak Mas Ahmad dari dapur membuyarkan lamunanku. Tentang keadaan Faina aku pun keluar. Ada apa Mas? Tanyaku pada Mas Ahmad. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Mas Ahmad dengan raut wajah serius. Apa itu Mas? Sautku cepat. Aku tak sabar mendengarkan ucapannya. Entah kenapa perasaanku tidak enak seperti biasanya. Mas Ahmad tak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, membuatku semakin penasaran apa yang diucapkannya nanti. Mas, panggilku mengguncang tubuhnya. Iya Nadila, aku mau ngomong serius, tapi kita ngomongnya di ruang tamu aja, ucap Mas Ahmad melangkah ke ruang tamu. Kemudian aku menyusulnya. Mas, ada apa? Tanyaku tak sabar. Sebelumnya, maafkan aku Dila. Maaf jika aku menyakiti hatimu, tapi semua sudah terjadi. Aku harus menikah lagi dengan wanita yang bernama Nira, yang dari kecamatan, ucap Mas Ahmad pelan. Dek. Seketika jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menekan dadaku yang terasa sakit. Kemudian aku menggeleng pelan. Enggak mungkin Mas, kamu bercanda kan? Tanyaku sambil memandang wajahnya yang tambah serius memandangku. Aku enggak bercanda Nadila. Aku harus menikah lagi dan membawa Nira tinggal di sini karena dia telah mengandung anakku, ucap Mas Ahmad padaku. Seketika aku menangis menekan dadaku yang terasa sakit akibat pengkhianatan suamiku. Aku tidak menyangka Mas Ahmad setega itu padaku. Besok aku akan melangsungkan pernikahanku di kabupaten dan juga membawa Nira tinggal di sini. Kamu harus siap menjadi mantunya ya. Aku akan berlaku adil pada kalian, ucap Mas Ahmad dengan entengnya tanpa memikirkan perasaanku. Aku terdiam mematung mendengar penuturan Mas Ahmad bahwa besok ia akan menikahi Nira dan membawanya tinggal serumah denganku. Hatiku sangat sakit mendengar penuturannya, apalagi kata Mas Ahmad bahwa Nira telah mengandung anaknya. Hal itu membuat kepalaku seperti pecah. Aku benar-benar terluka tidak menyangka laki yang selama ini meratukanku setelah aku membuang anak demi ikut dengannya. Tapi ini balasannya. Kenapa Mas ingin menikah lagi? Dan kenapa Mas tega mengkhianatiku? Tanyaku dengan suara parau. Maafkan aku Nadila. Aku kilaf melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Namun di sisi lain aku juga bersyukur akhirnya di usiaku yang tak muda lagi ini masih mempunyai keturunan yang akan mewarisi perusahaan dan juga semua tanahku, ucap Mas Ahmad panjang lebar. Mendengar ucapan Mas Ahmad hatiku semakin sakit. Air mataku terus mengalir. Bahkan aku tak sanggup lagi untuk berbicara. Badanku langsung lemas. Hanya karena itu Mas? Tanyaku pelan. Aku tak mampu lagi meninggikan suaraku. Dadaku semakin sakit. Iya Nadila, lagian juga kita gak punya anak. Kamu udah gak bisa ngasih keturunan ke aku, ucap Mas Ahmad. Mas, aku kan dulu punya putri, tetapi kamu malah menyuruhku membuangnya Mas, dan meninggalkannya di jalanan. Kalau itu menjadi alasanmu, seharusnya dulu kamu mengizinkan aku membawa Faina ikut bersama kita, biar dia bisa menjadi anakmu, ucapku pada Mas Ahmad. Gak bisa gitu Nadila. Aku ingin punya anak kandung darah dagingku sendiri. Faina itu bukan anakku, tapi anakmu dengan suamimu yang pertama, ucap Mas Ahmad membuatku diam 1000 bahasa. Sudahlah Nadila, kamu sekarang bereskan kamar kita dan kamu tidur di kamar tamu saja, karena kamar itu besok aku tempati tidur bersama Nira. Cepat, bereskan kamarnya. Ya, aku pergi ke kantor dulu, lagi ada rapat, ucap Mas Ahmad. Kemudian dia berlalu pergi dari hadapanku. Sepertinya dia dari hadapanku, aku menangis sekencang mungkin. Sesakit inikah rasanya dikhianati oleh suami. Pagi pun telah tiba. Hari ini Mas Ahmad pergi ke kecamatan untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nira. Aku bermohon agar dia membatalkan pernikahannya dengan Nira yang belum aku lihat wajahnya seperti apa. Tetapi Mas Ahmad memarahiku, bahkan mengancamku akan mengusirku dari rumahnya
dan kembali hidup di jalanan seperti dulu. Jangan halangi aku, Nadila. Aku harus bertanggung jawab kepada Nira. Jika kamu menghalangiku, silahkan angkat kaki dari rumah ini, ucap Mas Ahmad menepis tanganku. Mas, aku mohon mas, jangan seperti ini. Aku mencintaimu mas. 12 tahun silam aku membuang Faina demi ikut denganmu, ucapku kepada Mas Ahmad. Aku tahu Nadila, tapi berikan aku izin untuk pergi sekarang, bentak Mas Ahmad mencengkeram bahuku dengan kuat hingga membuat aku meringis kesakitan. Mas Ahmad pun pergi tanpa memperdulikan aku. Aku hanya bisa menangis dan luruh di lantai tanpa alas itu. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Setelah lama menangis, aku pun berniat pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikiranku yang kacau ini. Aku menutup pintu dan berjalan terus-menerus. Tiba-tiba, bro, au, jerit wanita muda yang tak sengaja aku tabrak itu. Aduh, maaf mbak, aku gak sengaja, ucapku membantu wanita muda itu berdiri. Kemudian wanita itu menengok ke arahku. Ternyata itu adalah wanita yang tempo hari mengantarkan pesananku ke rumahnya. Iya, wanita itu adalah anggota yang bekerja di warung Ibu Aminah di gang depan sana. Namun aku merasa ada sesuatu saat menatap mata wanita itu. Ia masih terdiam. Bahkan aku melihat matanya kemerahan dan berkaca-kaca seperti orang hendak menangis. Loh, ini kan mbak yang waktu itu ngantar pesananku. Mbak, gak apa-apa kan? Tanyaku. Namun wanita muda itu menundukkan pandangannya. Aku melihat tubuhnya bergetar seperti orang menahan tangis. Mbak, jangan diam aja dong. Sakit ya. Aku minta maaf ya mbak, ucapku saat aku hendak membantunya berdiri. Ia malah berlari pergi meninggalkanku yang masih heran menatapnya. Entah kenapa hatiku berdesir menatap wanita itu. Aku merasa seperti pernah dekat dengannya. Tapi siapa wanita yang bekerja di warung Bu Aminah itu? Malam pun tiba. Aku di rumah menunggu Mas Ahmad yang pergi ke kabupaten untuk mengadakan pernikahannya. Aku menerima semua keputusannya, menikah lagi. Daripada aku harus diusir dan kembali menjadi gelandangan. Aku tidak ingin tinggal di jalanan lagi. Tok tok tok. Suara pintu diketuk membuat aku terjengat kaget. Kemudian aku keluar. Saat aku keluar ternyata di sana Mas Ahmad bersama seorang wanita hamil. Perkiraan perutnya berusia 5 bulan. Ternyata suamiku selama ini telah lama bermain di belakangku. Nadila, kenalkan, ini yang namanya Nira, istriku. Sekarang kalian harus berdamai. Jangan ada keributan, terutama kamu Nadila, ucap Mas Ahmad sambil menunjuk wajahku. Aku pun bersalaman dengan Nira. Hatiku terasa sakit. Namun aku berusaha kuat dan menahan gejolak amarah yang ada di dadaku. Aku tidak ingin diusir dari rumah ini. Nadila, sekarang kamu buatkan kami makanan malam ya. Dan kamu tidur di kamar tamu ya, ucap Mas Ahmad dengan entengnya. Mas, kok nyuruh aku? Aku gak mau diperlakukan seperti pembantu mas. Aku juga istrimu, ucapku dengan mata berkaca-kaca. Sungguh sakit diperlakukan seperti ini. Kamu gak usah banyak bantah Dila. Cepat buatkan kami sarapan. Kasihan istriku udah lapar, ucap Mas Ahmad mengecup kening Nira, membuat air mataku luruh. Kemudian aku ke dapur membuatkan mereka makanan. Sayang, buka mulutnya ya. Mas suapin nih, seru Mas Ahmad menggoda Nira. Nyam nyam nyam. Nira pun membuka mulutnya, lalu suamiku menyuapkannya di mulut Nira maduku itu. Aku tak kuat melihat semua itu. Aku berlari menuju ke kamar dan di sana aku menangis sejadi-jadinya. Aku menenggelamkan wajahku di bantal agar suara tangisku tak terdengar. Nadila, teriak Mas Ahmad dari depan pintu kamar membuatku pagi itu terbangun. Iya mas, ada apa? Ucapku sambil merapikan rambutku. Ada apa gimana? Kamu bangun yang cepat, buatkan kami sarapan. Kasihan Nira kelaparan, bentak Mas Ahmad membuat mataku membelalak. Mas Ahmad membentakku dan menyuruhku menyiapkan sarapan. Aku pun pergi ke dapur menyiapkan sarapan. Mas, seharusnya Nira aja yang nyiapin sarapan buat kamu.
Dia kan istri kamu juga, ucapku. Jangan kurang ajar kamu. Nyuruh Nira buat nyiapin sarapan. Tugasnya hanya makan dan istirahat. Mulai sekarang kamu yang akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Paham? Bentak Mas Ahmad. Mas, aku bukan pembantu, Mas. Kenapa kamu tega menyuruh aku seperti itu? Pekiku tak mau kalah. Nadila, berani kamu membantahku? Hardik Mas Ahmad. Aku gak membantahmu, Mas. Aku bicara adanya. Dia istrimu juga. Apa salahnya menyuruh Nira mengerjakan pekerjaan rumah? Dasar pelakor si Nira itu. Bentakku dengan emosi yang mulai memuncak. Jaga bicaramu, Nadila. Hardik Mas Ahmad. Kemudian plak. Dua tamparan keras dari Mas Ahmad mendarat di pipiku membuatku terhuyung, sehingga darah segar mengalir dari kedua mulutku. Sudah berani kamu melawanku, ah? Bentak Mas Ahmad menendang perutku. Rasanya pun sangat sakit saat tendangan itu melayang tepat di perutku. Bahkan hatiku juga sakit. Pergi kamu dari rumahku sekarang juga. Aku akan menceraikanmu. Aku talak kamu, Nadila binti Ardiansah. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Bentak Mas Ahmad, kemudian menyeret tubuhku keluar rumah dan mendorongku ke halaman. Aku meringis menahan sakit di sekujur tubuhku. Aku melihat Nira tersenyum sinis mengajakku membuat aku emosi. Kemudian aku bangkit dan menjambak rambut Nira. Ah, lepasin aku, Nadila. Paktik Nira saat aku menjambak rambutnya. Melihat itu Mas Ahmad semakin marah. Lalu ia kembali menendang kakiku sehingga membuatku tersungkur di lantai. Pergi kamu sekarang juga. Kamu udah aku talak. Tinggalkan aku. Jangan kembali lagi. Ambil semua bajumu ini. Bentak Mas Ahmad sambil membuang baju-bajuku. Aku pun berjalan mengesot memunguti baju-bajuku itu. Dengan derayan air mata, aku tidak tahu harus tinggal di mana lagi. POV Faina. Pagi ini aku mengantarkan pesanan lagi. Di gang nomor 13 di tempat ibuku tinggal. Namun aku berusaha kuat lagi jika harus ke sana, apalagi bertemu dengan ibuku. Sungguh aku tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu dalam yang ditanamkan oleh ibuku kepadaku selama 12 tahun yang lalu saat ia meninggalkanku di jalanan. Bude, aku berangkat yo, ucapku pada Bude Aminah. Iya, aja lama-lama dok, ucap Bude Aminah orang baik yang memberikan aku tumpangan dan makanan, bahkan pekerjaan, walau hanya mengantar pesanan orang. Iya Bude, jawabku singkat. Aku kembali mengayuh sepedaku saat aku melewati rumah ibu. Aku melihat di sana ada keributan. Kulihat ibuku memunguti pakaiannya yang berceceran di tanah. Di sana nampak Pak Ahmad dan juga seorang wanita yang sepertinya wanita itu mengandung. Pergi kamu dari rumahku, Nadila. Aku sudah menceraikanmu. Bentak Pak Ahmad terdengar di telingaku. Aku pun menepikan sepeda tempat di pagarnya tanpa mereka sadari. Ampun mas, jangan usir aku. Aku udah gak punya tempat tinggal lagi, ucap ibu berlutut di hadapan Pak Ahmad. Namun aku sedih melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Walau ibu tega membuangku, aku tidak ingin melihat ibu disakiti oleh orang lain. Kamu gak ada otak, pergi kamu, wanita jalanan. Aku udah muak melihatmu. Pendak Pak Ahmad menendang ibuku hingga tersungkur. Kemudian Pak Ahmad menginjak tangan ibu. Aku yang sedari tadi menyaksikan hal itu menjerit menangis. Sungguh hatiku sakit melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Kemudian aku yang tak kuat menahan pandangan itu, aku pun berlari ke arah Pak Ahmad, mendorong pria itu. Hentikan Pak, jangan sakiti dia, teriakku mendorong tubuh Pak Ahmad hingga ia tersungkur. Ibu gak apa-apa, tanyaku membuat ibu berdiri. Ibu terisak. Namun aku juga ikut menangis saat melihat ibu mengusap air matanya. Kemudian aku mengusap air mata ibu. Ibu hanya menatapku dengan heran. Manik mata kami saling beradu. Jantungku semakin bergetar kencang. Hei mbak, jangan ikut campur urusanku dengan dia, bentak Pak Ahmad, membuat aku dan ibu mengalihkan pandangan saat lama saling menatap. Kemudian Pak Ahmad mengusir ibu.
Aku pun pergi mengantarkan ibu. Aku berniat membawa ibu ke rumah Budi Aminah saja, orang yang telah menolongku selama 3 bulan ini. Bu, ibu ikut aku aja ya ke rumah Budi Aminah, ucapku pada ibu setelah sampai di pinggir jalan. Kemudian kami duduk di bawah pohon lontar itu. Baik mbak, suamiku juga udah menceraikan aku mbak, ucap ibu terisak. Aku pun membelai pipi ibuku dengan lembut. Aku menatap wajahnya. Betapa rindunya aku setelah 12 tahun dibuangnya di jalanan. Kini aku bertemu lagi dengan ibuku walaupun ia belum juga mengenalku. Ibuku pun mengangguk. Ibu yang sabar ya. Ibu boleh kok numpang tinggal di rumah Budi Aminah. Dia orangnya baik, ucapku pada ibu. Aliran darahku semakin berdesir. Kemudian bulir bening pun mengalir dari kedua pelupuk mataku. Ibu semakin heran menatapku. Tapi mohon maaf mbak, sebenarnya nama mbak siapa ya? Sejak pertama ketemu, aku belum tahu nama mbak dan rumah mbak di mana. Tanya ibuku membuat hatiku semakin sedih. Aku semakin terisak dengan pertanyaan ibuku. Loh, mbak kok malah menangis? Ucap ibu membelai rambutku. Aku semakin menangis saat ibu membelai rambutku. Seumur hidup baru kali ini aku merasakan belayannya. Hal itu membuatku semakin tergugu. Setelah 10 menit menangis, aku menongak menatap wajah ibuku itu. Ibu Nadila, ucapku dengan isak tangis, membuat kening ibuku berkerut menatapku heran. Loh, kok mbak tahu namaku? Padahal kan aku belum bilang sama mbak, seru ibu. Aku pun menarik nafas dalam-dalam, lalu mengusap air mataku. Aku memandangi wajah ibuku dalam-dalam. Kemudian aku menggenggam tangan ibuku, lalu kucium tangan ibuku. Hal itu membuat ibu semakin bingung menatapku. Mbak, panggil ibu. Bu, apakah ibu punya anak? Tanyaku pada ibu membuatnya terdiam. Lama ibuku terdiam. Saat aku menanyakan tentang anaknya, kemudian ibu pun menongak menatapku sambil mengusap sisa air matanya yang mengalir di kedua pelupuk matanya itu. Kenapa mbak bertanya begitu? Mbak belum menjawab pertanyaanku, siapa nama mbak, di mana rumah mbak? Ucap ibuku terbata-bata. Ibu, apakah ibu masih ingat 12 tahun silam? Ucapku kemudian, air mataku berhasil menetes. Maksud mbak apa? Tanya ibu dengan suara bergetar dan terbata. Apakah ibu masih ingat dengan anak yang ibu buang di jalanan 12 tahun silam? Apakah ibu masih ingat dengan bocah 8 tahun yang ibu tinggalkan di jalan? Ucapku dengan suara sedikit meninggi. Air mataku luruh hingga membuat wajahku sembab. Hal itu membuat mata ibuku terbelalak. Ia menatapku dari kaki hingga ke ujung rambut. Kemudian ia menggeleng. Air matanya kembali menetes. Bu, ini aku bu. Ini aku Faina, anak ibu yang ibu tinggalkan di emperan toko itu 12 tahun yang lalu. Ini Faina bu, pekiku sambil menangis. Faina, anak ibu, kamukah ini dok? Benarkah ini kamu? Apakah aku sedang mimpi? Ucap ibuku sambil memegangi pipiku dengan kedua tangannya. Enggak bu, ibu enggak mimpi. Ini aku Faina, anak ibu, anak ibu. Aku merindukanmu bu. Pekiku dengan air mata semakin mengalir deras. Faina, kamu sudah besar dok. Ternyata kamu masih ada dok. Faina anakku, ibu juga merindukanmu. Maafkan ibu dok. Ibu menyesal telah membuangmu. Pekik ibu tak kalah nyaringnya denganku. Kemudian ibu memelukku erat. Aku sudah memaafkan ibu. Tolong berjanjilah untuk tidak meninggalkan Faina lagi bu. Berjanjilah akan selalu ada bersamaku bu. Aku mohon bu, berjanjilah. Ucapku dengan isak tangis. Ibu janji dok. Demi apapun ibu janji gak akan meninggalkanmu lagi. Ibu juga menyesal. Ampuni ibu dok. Ampuni ibu. Ampunkan kesalahan ibu. Ucap ibu terisak dan berlutut di hadapanku. Saat ibu mencium kakiku, aku langsung menghindar. POV Nadila, ibunya Faina. Aku berlutut di hadapan putriku. Saat aku hendak mencium kakinya, ia menghindar dan mengangkat kedua bahuku untuk bangkit berdiri. Duh, ampuni ibu. Ibu menyesal telah membuangmu di jalanan. Tolong ampuni ibumu ini, duh. Ucapku terus saja menangis membuat kepalaku terasa pusing. Aku sudah memaafkan ibu. Berdirilah bu. Ibu tidak pantas menyembahku.
Tuhan lebih pantas disembah, Bu, untuk memohon ampun. Ucap Faina menatapku, lalu aku kembali memeluknya. Kami kembali menangis terisak. Sekarang ibu gak usah nangis, Bu. Ikut Faina ya ke rumah Budi Aminah. Ibu gak usah memikirkan Pak Ahmad lagi. Yang penting sekarang ada aku yang selalu menjaga ibu. Ucap Faina. Kemudian aku mengangguk dan memeluknya erat. Sungguh aku tidak menyangka putriku sebaik ini. Padahal dulu saat 12 tahun silam, aku sudah membuangnya demi Mas Ahmad. Kupikir Mas Ahmad tulus mencintaiku. Ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Yang terpenting sekarang aku sudah bersama putriku. Kali ini aku akan menjaga putriku baik susah maupun senang. Aku tidak akan meninggalkan putriku lagi selamanya, terkecuali Allah telah memanggilku. Ibu, ayo kita pergi. Ibu duluan, aku di belakang. Ucap Faina sambil mendorong sepedanya. Kemudian aku pun mengangguk dan berjalan di tengah keramaian kota ini. Aku terus berjalan. Aku tersenyum bahagia sambil menitikkan air mata. Aku terharu dengan kebaikan putriku. Aku berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Kami terus berjalan di bawah terik matahari menuju ke warung Budi Aminah. Aku haus, kemudian putriku seakan mengerti jika aku haus. Ia menyuruhku menunggu di depan warung yang tutup. Lalu ia membelikan aqua untukku. Ibu, ini aqua buat ibu. Ibu minum ya. Kalau ibu lapar nanti makan di warung Budi Aminah aja. Ibu gak usah pusing soal bayarannya. Aku udah dianggap Budi Aminah sebagai anaknya sendiri kok. Ucap putriku tersenyum manis ke arahku. Aku memandangnya dengan penuh sayang. Kali ini perasaan sayangku terhadap putriku benar-benar tumbuh. Aku sangat menyayangi putriku. Setelah itu kami pun pergi. Namun saat aku hendak menyeberang jalan, tiba-tiba Faina berteriak dari belakangku. Dan di saat Ibu Nadila menyeberang jalan, tiba-tiba ia mendengar teriakan Faina putrinya dari arah belakang. Ibu, awas! Teriak Faina mendorong tubuh ibunya ke pinggiran jalan saat mobil bus melaju dari arahnya. Ah! Teriak Nadila yang didorong oleh putrinya hingga jatuh ke pinggiran jalan kemudian. Ah! Tidak, Faina anakku! Nadila menjerit histeris saat melihat putrinya ditabrak bus dan terseret di aspal sekitar 2 meter jauh darinya. Kepala Faina sobek sehingga banyak kenangan darah di aspal itu. Seketika jalanan itu langsung ramai dikerumuni orang-orang. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi riuh karena kecelakaan korban tabrak lari. Bahkan di depan mata Ibu Nadila, anaknya ditabrak membuat Ibu Nadila lemas tak berdaya. Ia berlari menuju ke arah putrinya yang mukanya hancur itu. Ia tak peduli dengan genangan darah. Faina, bertahanlah Nduk. Bertahanlah, kamu harus kuat demi ibu. Faina, kamu harus kuat. Ucap Ibu Nadila mengangkat kepala putrinya. Ditaruh di pangkuannya. Lalu Ibu Nadila menggenggam erat tangan putrinya. Ibu, maafkan Faina, Bu. Faina gak bisa menepati janji untuk selalu bersama-sama. Ucap Faina terbata-bata dengan kepala yang pecah itu. Enggak, Duk. Kamu gak boleh ninggalin ibu. Ibu janji akan melakukan apapun demi kamu, Duk. Asal kamu jangan tinggalin ibu. Pekik Nadila histeris melihat putrinya. Maafkan Faina, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faina pun merintih kesakitan dan mengembuskan nafas terakhirnya, membuat Nadila semakin lemas. Tidak anakku Faina. Jangan tinggalkan ibu, Nduk. Faina. Pekik Nadila lemas. Kemudian jasad Faina pun dibawa ke rumah Budi Aminah. Budi Aminah menanggung semua biaya pemakaman Faina. Bahkan biaya Nadila pulang kampung ke Kalimantan pun Budi Aminah yang menanggungnya. Walaupun Budi Aminah harus menjual perhiasannya, ia ikhlas membantu Nadila. Ibu Nadila menjerit histeris melihat putrinya mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya. Apalagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Faina terseret di aspal hingga membuat wajah dan kepalanya sobek dengan hancur. Jasadnya pun telah dibawa ke rumah Budi Aminah, sehingga siang itu tepat pukul 2 sore. Faina dimakamkan di pemakaman umum di area situ. Semua biaya pemakamannya ditanggung oleh Budi Aminah. Duk, kenapa di saat ibu menyayangimu, kamu malah pergi meninggalkan ibu?
Ucap Nadila menangis dan memeluk papan nisan anaknya. Semua ini salah ibu, Nduk. Harusnya ibu saja yang mati, bukan kamu. Harusnya ibu yang mati, Nduk. Ibu memang tidak becus. Ibu memang jahat. Teriak ibu Nadila di pemakaman putrinya yang masih basah itu. Hal itu membuat Budi Aminah menitikkan air matanya. Kemudian ia merangkul Nadila. Nadila, sudahlah, jangan ditangisi. Kasihan Faina, ucap Budi Aminah. Gimana nggak ditangisi? Dia anakku satu-satunya. Aku nggak mau kehilangan dia lagi, Budi. Sudah cukup aku membiarkannya terlantar di jalanan selama 12 tahun. Ia sangat menderita. Aku ingin menjaganya di sisa umurku, Bu. Ucap Nadila, wanita yang sudah berusia 40 tahun itu, membuat Budi Aminah terdiam dan ikut menangis. Setelah 40 hari kepergian Faina, Nadila pun pulang kampung, biayanya ditanggung oleh Budi Aminah. Ia pulang ke kampung halamannya Kalimantan. Pagi itu Budi Aminah mengantarkannya ke bandara. Lalu Nadila pulang kampung ke Balikpapan, Kalimantan. Namun Nadila tidak bisa melupakan putrinya yang pergi meninggalkannya selamanya dan tidak kembali lagi. Pesawat pun mulai mendarat hingga sampai ke Kalimantan Timur, Balikpapan, kampung halaman Nadila. Nadila pun berjalan tepat di rumah budenya. Ia mengetuk pintu, lalu muncul seorang wanita parubaya. Ia memeluk wanita itu dan menceritakan semuanya. Seketika wanita itu langsung beristighfar. 1 tahun kemudian Nadila mengalami gangguan jiwa akibat kehilangan anaknya. Ia sering mengamuk dan tertawa, bahkan menangis. Tubuhnya semakin kurus. Bahkan semua orang yang lewat ia panggil dengan sebutan Faina, hingga membuat ibu Nadila dipasung oleh budenya. Hal itu membuat Nadila berteriak-teriak memanggil nama putrinya sampai ia ketiduran. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Anak yang Kubuang, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.